di Maluku Utara saya sudah lihat kalau misalnya berkaitan dengan pilkada, sekarang kan sudah orang sudah mulai menjual. Tapi bagi saya sebenarnya begini, sebenarnya partai itu kan dibuat dalam rangka memenuhi tujuan masyarakat. Kewibawaan seorang elit politik itu harus didukung oleh grassroots atau suara. Dia tidak akan berwibawa di sana kalau dia itu tidak didukung karena tidak bernilai. Sahabat lesehan, jangan lupa subscribe channel di bawah ini. Sahabat lesehan, jangan lupa subscribe channel di bawah ini. Lesehan, jangan lupa subscribe di channel ini. Sahabat lesehan, jangan lupa subscribe. Sahabat lesehan, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lesehan Indonesia, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Hari ini perbincangan kita makin menarik karena kita akan memasuki satu perbincangan yang menarik perhatian publik, yaitu terkait dengan pilkada di tengah pandemi. Sahabat lesehan, tamu kita hari ini adalah sosok yang bagi publik Maluku Utara tidak asing lagi. Beliau adalah Dr. Munglis Hapel. Beliau adalah pengamat politik di Maluku Utara yang di keseharian media di lokal Maluku Utara sudah menjadi salah satu narasumber utama di media lokal kita ini. Baik, saya langsung menyapa Pak Munglis Hapel. Apa kabar Pak Munglis? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Kebetulan saja beliau ini adalah senior saya. Saya bisa kadang memanggil atau menyapa beliau dengan abang sebagai seorang senior saya. Ya Bang Munglis ya? Iya. Iya. Hari ini perbincangan kita terkait dengan pilkada di tengah pandemi. Kita tahu bersama bahwa sejak adanya pandemi COVID-19 ini, semua sektor kehidupan masyarakat kita, termasuk sektor politik atau dunia politik kita, pun mengalami disrupsi. Karena ada pembatasan sosial, ada social distancing, menyebabkan publik itu atau masyarakat menjadi terbatas ruang gerak. Tentu ini berdampak secara politik dalam tatanan politik nasional kita maupun politik lokal kita. Dan bisa jadi ini juga menjadi, tidak saja menjadi bencana politik, tetapi juga menjadi politik bencana. Bang Munglis, menurut pengamatan abang itu kira-kira di saat pandemi seperti ini, situasi politik kita di Indonesia maupun di Maluku Utara sudah sejauh mana dan kira-kira apa yang terjadi di saat ini? Ya, jadi kalau saya mengamati secara keseluruhan ya, dalam konteks kenegaraan, itu kita berada bahkan secara internasional ya, secara dunia, kehadiran pandemi COVID-19 ini atau COVID-19 itu menjadikan kita berada pada posisi sebuah transformasi ya. Saya selalu mengistilahkan dengan transformasi culture atau culture transformation. Jadi sebuah transformasi budaya yang biasanya sebenarnya tidak seperti itu, dan sekarang kita beralih kepada budaya seperti sekarang kita alami. Nah, kondisi ini bagi saya, dan bahwa secara sosial pasti terjadi shock gitu. Jadi ada shock culture itu. Saya menganggap semacam ada kagitan budaya gitu. Masyarakat pasti kaget. Setiap manusia pasti kaget dengan budaya seperti ini. Nah, oleh karena itu maka dalam konteks ini pasti terjadi perubahan cukup besar. Jadi transformasi budaya itu kemudian bisa membuat kita menjadikan kita itu bertransformasi dalam berperilaku. Nah, dalam konteks ini posisi politik itu kan politik sebagai kepentingan, politik
sebagai apa namanya interest. Itu juga ikut berpengaruh karena ini mempengaruhi semua sisi kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, bahkan sampai pada tingkat pendidikan juga sangat berpengaruh. Jadi kita berada pada sebuah perubahan. Kalau saya sebenarnya menganggap bahwa kita sementara itu berada pada sebuah perubahan besar. Nah, dalam situasi pandemi seperti yang kita hadapi sekarang ini ya, Pak Mulis, bahwa memang terkadang di dalam, kalau kita amati menjelang Pilkada 2020 ini, ada sih sebagian elit politik kita yang bisa jadi dalam tanda petik memainkan politik bencana, dan jadi bencana ini dijadikan sebagai politisasi. Gitu. Bagaimana Abang melihat situasi ini? Iya, karena memang elit politik itu ada hubungannya dengan akar rumput atau grassroots. Gitu. Jadi ada dua hubungan variabel yang sangat signifikan. Nah, kewibawaan seorang elit politik itu harus didukung oleh grassroots atau suara. Dia tidak akan berwibawa di sana kalau dia itu tidak didukung karena tidak bernilai. Nah, nilai fulus itu dalam politik fulus, atau orang Arab bilang fulus ya. Jadi fulus itu sesuatu yang bernilai. Maka kewibawaan seorang elit, apalagi elit politik itu harus dia bernilai di hadapan masyarakat. Bagaimana cara dia menawarkan nilai? Nah, bagaimana cara dia menawarkan nilai di masyarakat untuk dia memiliki gesah itu, kewibawaan tadi. Nah, oleh karena itu maka elit politik pasti akan memanfaatkan COVID-19 atau pandemi ini sebagai sesuatu yang membuat dia bisa eksis, gitu. Bisa bertahan hidup istilahnya, atau bisa menjual dirinya di hadapan publik atau di grassroots, atau bisa menjadi komoditas politik. Ya. Kira-kira seperti itu Bang ya. Lalu kalau kita lihat di daerah ini, kira-kira apakah perilaku yang sama juga terjadi di Maluku Utara ya? Ya, di Maluku Utara saya sudah lihat kalau misalnya berkaitan dengan pilkada. Ini sekarang kan orang sudah mulai menjual. Tapi bagi saya sebenarnya begini, sebenarnya partai itu kan dibuat dalam rangka memenuhi tujuan masyarakat. Jadi ada kesepakatan membuat partai itu dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di sana. Nah, itu semestinya harus seperti itu. Jadi partai yang berada di dalamnya itu para elit politik itu memiliki kewajiban untuk memperhatikan masyarakat sebenarnya, karena itu bagian dari kepentingan partai. Dan ini kelihatannya sudah dimanfaatkan secara betul itu. Jadi sekarang apalagi menyangkut dengan ini kan, tetap saja kalau sudah menjadi kandidat dan kemudian tiba-tiba menawarkan segala sesuatu kepada masyarakat atau ya bantuan apa segala macam dalam bentuknya, tetap saja itu adalah merupakan kepentingan, karena ada politik interest, politik pada kepentingan itu. Padahal kita sangat berharap partai politik itu menjadi pabrik yang menghasilkan para calon pemimpin daerah yang memiliki kemampuan dan kapasitas yang mumpuni ya. Nah, sepanjang yang diamati oleh Abang, kira-kira di daerah ini dalam konteks kontestasi politik 2020, apakah kerja-kerja partai sudah mengarah kepada seleksi yang benar-benar berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh para calon? Iya, jadi sebenarnya partai ini kan dia akan memiliki fungsi itu. Salah satu fungsi itu fungsi rekrutmen. Rekrutmen karena pemimpin cerdas atau tidak, baik atau tidak itu partai. Jadi sebenarnya kita harus selama-lamanya menyerahkan partai. Kalau saya itu selalu menyalahkan partai, karena sistem rekrutmen ini ada di partai. Mau berkualitas atau tidak, seorang pemimpin yang ada di daerah ini maupun di tingkat pusat tergantung partai itu. Oleh karena itu maka partai semestinya harus memiliki kriteria yang cukup mumpuni. Jadi harus menawarkan kriteria yang mampu dipenuhi oleh kandidat ini. Nah, kalau tidak mampu dipenuhi,
maka selisihnya partai tidak bisa menerima orang seperti itu. Apalagi dia tidak berkemampuan, dia memiliki manajemen yang berkualifikasi, ataupun dia pokoknya tidak memahami apa sebenarnya kepemimpinan itu dalam satu saat. Nah itu dia. Apakah abang bisa dibilang menduga lah kira-kira terjadi kapitalisasi politik yang dilakukan oleh elit politik kita di daerah ini? Bisa jadi, karena ada peluang terbuka ya, peluang terbuka partai. Tergantung partai itu sendiri. Tapi kapitalisasi itu akan muncul kemudian, tergantung rekrutmen partai itu. Nah sekarang kan semua partai di seluruh Indonesia ini hampir menyatakan diri bahwa dia tidak lagi memungut itu yang namanya uang apa ya, istilahnya uang pelicin ataupun mahar ataupun itu, katanya mereka sudah tidak. Tapi kan kita tidak tahu karena partai ini selalu dia sentral, dia sentralistik ya. Sentralisasi partai ini memberi peluang bisa terjadi, makanya terjadi konflik di partai itu diakibatkan oleh sentralisasi partai sangat kuat itu. Karena dia memang partai ini dia kan ada rekrutmen itu, ada rekrutmen terbuka, ada juga rekrutmen tertutup. Nah kalau rekrutmen tertutup itu kan juga menjadi bahaya gitu. Karena sebenarnya dia punya peluang untuk merekrut itu, tapi ada kadernya di dalam. Tapi dia harus membuka diri untuk orang dibuat. Tapi tidak berarti harus orang itu tidak berkualitas, yang penting punya berita. Itu juga salah itu kalau berpikir seperti itu. Itu bahaya bagi negara dan bangsa. Masuk dari perkembangan demokrasi kita ya. Sahabat lesehan Indonesia, disrupsi di bidang politik terjadi sebagai akibat dari penyebaran dari COVID-19 ini makin meluas, dan dimensi politik kita pun mengalami disrupsi yang sangat luar biasa terjadi. Nah, terkait dengan itu, pemerintah kita menetapkan di Desember tahun 2020 tahun ini akan dilaksanakan pilkada serentak di seluruh Indonesia. Nah, padahal kalau kita perhatikan dari kurva pandemi yang kita hadapi saat ini, Indonesia masih tergolong negara yang paling tinggi keadaan pandeminya di Asia Tenggara. Nah, Bang Nulis, dari situasi yang ada seperti ini, apakah pelaksanaan pilkada nanti di Desember 2020 itu menurut Bang, apakah efektif dan efisien pelaksanaannya atau seperti apa? Iya, karena kondisi ini saya tadi sudah mengatakan bahwa kita berada pada sebuah transformasi kultur. Maka bagi saya adalah pelaksanaan pilkada yang nanti sangat berpengaruh. Nah, kekhawatiran saya dari sisi itu adalah persoalan demokrasi kita akan mengalami disrupsi juga menurut saya. Kenapa? Karena kita berada pada tatanan yang berubah. Yang pertama, faktor kebijakan, aspek kebijakan. Dari aspek kebijakan secara nasional itu berubah pasti. Nah, berubah dari yang biasanya selama ini dilaksanakan dengan penuh tipu muslihat. Kalau saya menganggap itu sebagai tipu muslihat. Kenapa? Karena dikatakan jujur, adil, dan seterusnya. Tapi ternyata di akhirnya itu banyak terjadi tipu muslihat itu yang terjadi. Sehingga saya menganggap bahwa pengaruhnya cukup signifikan nanti terkait dengan persoalan demokrasi kita nanti. Berarti di 2020 ini pelaksanaan pilkada yang direncanakan oleh pemerintah ini bisa dipastikan ya tidak berjalan secara efektif itu. Ya, kalau keefektifan saya menganggap masih dalam kondisi seperti ini akan tidak efektif. Kenapa? Karena kita berada pada posisi tidak normal. Otomatis ketidaknormalan itu akan berpengaruh mulai dari tahapan pendaftaran dan seterusnya sampai pada tahapan pemungutan suara. Itu pasti berpengaruh karena ini menyangkut dengan tingkah laku atau perilaku masyarakat yang ada di daerah. Lalu kemudian Bang, pemerintah kita beralasan sudah menyiapkan protokol kesehatan yang ketat untuk menjamin pelaksanaan pilkada di 2020 seperti itu. Protokol kesehatan itu kan sebuah kebijakan baru itu terkait dengan persoalan ini. Tapi apakah karena menyangkut dengan persoalan pandemi ini, persoalan COVID ini adalah persoalan nyawa manusia.
Nah, kebijakan itu sampai hari ini, justru kebijakan-kebijakan misalnya social distancing ataupun physical distancing sampai hari ini masih menjadi persoalan bagi kita karena menyangkut dengan hajat hidup orang banyak. Gitu. Bagaimana orang mau menata ekonomi dia. Nah, dengan adanya pilkada ini, apakah bisa jalan atau tidak? Apakah semua serba online atau tidak? Yang misalnya di bijaksana seperti itu. Apakah bisa? Terutama di daerah-daerah yang memiliki ciri kepulauan seperti yang ada di Maluku Utara dan beberapa provinsi lain misalnya. Oleh karena itu maka bagi saya itu sangat berpengaruh sehingga yang kita khawatirkan nanti terjadi degradasi pemilih suara pemilih ataupun partisipasi pemilih itu mengalami degradasi karena disebabkan oleh aspek kebijakan yang begitu ketat. Ketat yang diperketat kebijakannya ini kan orang kesehatan nih, orang kesehatan. Jadi berapa banyak harus orang kesehatan menyebar ke semua kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk ikut memantau ini pemilih. Jadi bukan hanya memantau pemilu saja, tapi ini juga orang kesehatan harus ikut memantau, kan ini protap kesehatan. Nah, itu dia. Dan di daerah itu biasanya hampir setiap daerah ketika bicara soal kesiapan menghadapi pilkada, hampir rata-rata daerah-daerah yang mau melaksanakan pilkada menyatakan ketidaksiapan dari sisi dukungan fiskalnya gitu, anggaran yang tidak cukup untuk membantu pelaksanaan ini karena protokol kesehatan diperlukan untuk setiap pentahapan. Apakah ketidaksiapan daerah ini menunjukkan bahwa memang pemilu kita belum siap dilaksanakan? Iya, kalau saya melihat seperti itu, karena kita mengalami semuanya degradasi. Dari saya itu cuma mau mengkhawatirkan karena nyawa penyelenggara pemilu yang sampai dalam proses perjalanan mereka juga terancam. Jadi terancam ini bukan hanya masyarakat, bukan hanya kandidat, tapi juga penyelenggara pemilu juga jiwanya terancam. Bagaimana caranya itu kalau menjalankan itu dengan protokol ketat? Tapi kalau satu kali saat bertemu, karena ini menyangkut harus pergerakan manusia kan, jadi harus pergerakan manusia itu terjadi penularan seperti itu, maka yang jelas itu pasti orang takut dengan kematian. Jadi apakah pilkada yang kita lakukan ini dia berimbas atau tidak terhadap persoalan kehidupan manusia? Karena ini kan mau cari hidup atau mau cari mati antara itu. Kalau saya menyatakan seperti itu. Berarti poinnya adalah jaminan keselamatan bagi pemilih dan penyelenggara itu yang paling diutamakan ya. Nah, sejauh ini kesiapan pemerintah untuk memberikan jaminan keselamatan dan termasuk kesehatan kepada pemilih maupun penyelenggara ini sudah seperti apa? Kalau saya melihat kesiapannya masih cukup cukup belum begitu mantap kalau saya. Kenapa? Karena beberapa teman-teman yang kita coba, misalnya ada teman-teman di pemerintahan, kita cari tahu itu bagaimana kira-kira Anda bisa siap atau tidak dengan ini. Wah, anggaran juga tidak begitu mantap, apalagi bisa kita jalankan dengan baik. Ini problem. Nah, makanya saya bilang tadi, kalau seandainya protap kesehatan itu tetap dijalankan, maka anggaran akan semakin membengkak. Nah, pertanyaannya anggaran dari mana itu kalau mau apakah dibiayai oleh kandidat? Nah, ini kalau dibiayai oleh kandidat itu sudah menjadi persoalan lain. Nah, ini dia persoalannya. Lalu tadi Abang juga menyinggung soal partisipasi politik pemilih itu. Dan menurut Abang pasti ada degradasi atau partisipasinya makin rendah karena masyarakat mungkin belum terlalu percaya dengan situasi yang ada saat ini ya. Menurut Abang, apakah langkah seperti apa yang diperlukan oleh penyelenggara maupun pemerintah untuk memastikan partisipasi politik itu meningkat di saat pelaksanaan pilkada nanti? Yang paling pertama itu edukasi. Kalau saya edukasi itu penting oleh penyelenggara. Jadi dia harus setiap saat turun ke lapangan untuk melakukan edukasi terhadap para pemilih. Bahwa kita mau pilih tapi persoalannya seperti ini. Pertanyaannya, ada anggaran atau tidak untuk melakukan edukasi? Oleh karena itu saya sampai hari ini menganggap harus keterlibatan stakeholder itu sangat penting dalam pemilu. Jadi semua termasuk lembaga-lembaga yang berkaitan dengan
pemilu, pilkada, ataupun perguruan tinggi misalnya, ataupun apa, harus dilibatkan untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat. Pertanyaannya, ada anggaran untuk edukasi seperti itu atau tidak? Apalagi provinsi kepulauan seperti yang ada di kita di Pasti makin sulit ya dengan kondisi yang ada ya. Untuk memungut suara saja kan sulit. Untuk mengumpulkan dan membagi-bagi kotak suara saja itu kan memakan waktu yang cukup besar. Apalagi kondisi ini cuaca ini juga sangat mempengaruhi cuaca alam, karena politik itu juga cuaca memang. Lalu Bang, soal yang berikut ada juga persoalan yang mengemuka itu terkait dengan money politik, bahkan kecurangan yang pasti akan terjadi di level nasional. Itu teman-teman yang tergabung dalam koalisi sipil pemilu itu sudah menduga akan terjadi, bahkan diduga situasi ini lebih parah nanti dari situasi normal, karena kecurangan bahkan money politik itu bahkan lebih gencar di saat situasi pandemi ini. Abang melihat bagaimana? Saya melihat seperti itu juga, karena memang pasti kandidat memanfaatkan, karena apapun juga kriteria hukum yang telah ditetapkan baik undang-undang maupun peraturan KPU misalnya, itu juga pasti selama ini kan tetap dilanggar. Jadi apalagi money politik ini sampai sekarang siapa yang tertangkap sebagai money politik selama ini? Agak sulit untuk menemukan itu. Jadi kalau kondisi seperti ini menurut saya justru masih memberi peluang besar terhadap money politik itu akan terjadi. Dan money politik itu tetap saja di Amerika saja money politik tidak pernah selesai, apalagi kita yang ada di Indonesia dengan tingkat ketaatan kita dan kepatuhan kita terhadap hukum seperti ini ya menjadi persoalan besar itu kan menurut saya. Jadi kecurangan baik money politik dan seterusnya itu malah akan membuat kualitas demokrasi kita makin pasti menurun ya. Kalau saya pasti, karena money politik itu salah satu yang membuat kita demokrasinya jadi curang. Curang dan demokrasi kita itu justru tergradasi menurut saya. Karena money politik itu tetap saja akan terjadi dalam setiap pilkada ataupun pileg sekalipun pasti terjadi seperti itu. Yang berikut KPU lagi merancang bagaimana mendesain kampanye. Jadi modelnya mungkin dalam jumlah besar terbuka itu dibatasi. Jadi mungkin satu acara itu hanya dibatasi 20 orang. Lalu kemudian selebihnya menggunakan media virtual gitu. Menurut Abang, apakah cara-cara seperti ini atau metode seperti ini efektif dilaksanakan sehingga visi misi atau apa yang menjadi gagasan itu bisa tersampaikan secara luas? Iya, kalau saya justru tidak efektif kalau begitu. Karena kampanye itu kan ingin membutuhkan massa ya. Massa untuk mau memberitahukan visi misi. Nah, visi misi saya itu seperti ini. Untuk menjadi kepala daerah, maka saya akan melakukan ini. Nah, kepada siapa diberitahu? Kepada audiens, yaitu para masyarakat dan pemilih. Nah, kalau diberitahu hanya dikumpulkan 20 orang, nanti sambung menyambung, itu jadi masalah gitu. Apalagi persoalan seperti ini. Nah, sedangkan kita disuruh ke Tidore saja harus punya anggaran sekian besar harus ke Tidore. Nah, terus misalnya Anda harus ke tempat ini atau ke tempat ini misalnya. Nah, itu juga butuh anggaran yang cukup besar. Nah, kalau cuma mengumpulkan 20 orang, setelah itu selebihnya itu adalah melalui online misalnya atau dengan media sosial. Itu juga bagi saya sampai sekarang belum ada penelitian untuk membuktikan hal itu seperti itu. Oleh karena itu maka harus dibutuhkan sebuah kajian yang luar biasa. Dan program-program ini kan harus butuh kajian karena ini baru pertama kali terjadi dan belum pernah terjadi. Dan kita tidak boleh mengadopsi di tempat lain untuk mau menggunakan kebijakan itu di sini misalnya. Nah, ini jadi persoalan yang sampai hari ini bagi saya itu berpikir belum habis gimana caranya ini kalau pilkada ini tetap dijalankan. Ya. Lalu kemudian di Maluku Utara sendiri misalnya, kalau kita lihat dari kurva pandemi yang bergerak naik terus, relatif di Ternate ini kan epicentrum dan klaster itu makin hari makin bertambah gitu. Nah, sementara daerah-daerah kabupaten lain mungkin relatif bisa dikendalikan.
Nah, menurut Abang, apakah Ternate ini perlu ada treatment khusus untuk menjelang pilkada nanti? Apakah kita perlu semacam model yang berbeda atau yang inovatif sehingga pelaksanaan pilkada jalan, tetapi masyarakat terjamin kesehatan? Iya, betul. Memang harus setiap daerah harus memiliki implementasi kebijakan yang berbeda. Dia harus melihat kondisi dan realitas daerahnya masing-masing. Kalau Ternate ini kan sekarang kan kurvanya naik tinggi. Nah, dibanding dengan Talyawo yang sama sekali dia hijau sekarang. Tapi kalau harus pergerakan manusia itu juga membuat peluang terjadinya penularan. Ini problemnya. Jadi saya khawatir para kandidat juga dia sehat-sehat, tapi dia bawa penyakit ke sana. Dia bisa bicara di sana dan keluar bisa mengeluarkan penyakit yang ada di Talyawo, misalnya daerah yang kami terjauh. Nah, ini persoalan. Nah, oleh karena itu maka di kota Ternate ini butuh suatu model. Ada satu model yang bisa memfasilitasi itu dan protapnya harus ketat. Karena kita di Ternate ini padat ya, terutama di Ternate ini padat. Kemudian protap itu juga tidak dijalankan dengan baik. Oleh karena itu maka ada penegasan dan ketegasan dari aparat untuk kalau mau dipaksakan pilkada itu harus jalan. Maka aparat juga harus diikuti dengan protap yang ketat dan ketegasan. Kira-kira menurut Abang model yang tepat itu seperti apa ya? Kalau untuk Ternate sendiri sebagai epicentrum atau sebagai pusat dari pandemi ini di Maluku Utara gitu? Ya, kalau Ternate ini kan jangkauannya tidak jauh ya, dia berada pada satu pulau, ada beberapa pulau di luar. Nah, oleh karena itu maka KPU harus mampu, terutama kampanye online itu saya pikir di Ternate itu bisa efektif. Kan ada beberapa media, ada media. Nah, nanti mereka misalnya menggunakan TV kabel misalnya atau TV itu yang bisa berkampanye melalui itu. Karena pada prinsipnya orang Ternate itu sudah memiliki fasilitas fasilitas audio visual TV dan itu sudah ada radio dan TV itu. Nah, cuman kalau RRI itu juga kan tergantung jangkauannya sampai di mana. Apakah orang Ternate menggunakan atau tidak, itu juga menjadi persoalan. Ya, memang sih kita berharap sebetulnya kalau kita lihat dari persepsi publik di Perpu nomor 2 itu sudah memberikan isyarat bahwa skema penjadwalan ulang pilkada itu bisa dilakukan. Artinya tidak saja bulan Desember tahun 2020, tapi skema Maret 2021 atau September 2021 itu bisa dilakukan. Tapi pemerintah kita tidak mengambil atau pemerintah kita sudah mengambil keputusan untuk menetapkan pelaksanaannya di 2020 dan itu harus kita lakukan. Kira-kira menurut Abang apa sih yang ingin disampaikan sebagai closing statement Abang? Kira-kira apa yang Abang mau sampaikan? Apakah himbauan kepada publik baik itu penyelenggara maupun pemilu di Indonesia dan di Maluku Utara? Iya, kalau saya beberapa kali di pertemuan itu saya sering mengatakan kan ada peluang di Perpu itu untuk di penjelasannya itu masih memiliki peluang. Jadi kalau memang tidak bisa 2019 masih ada 2021, 2020 berarti ada 2021. Nah, kalau ini tidak ikuti, tapi alasan mereka kan katanya jangan sampai 2021 pandemi ini belum selesai juga, sehingga terjadi semacam jabatan-jabatan itu akan menjadi persoalan. Sebenarnya itu kan kebijakan ya, dan itu kita berada pada kondisi darurat. Nah, oleh karena itu maka kalau saya itu kita harus berpikir ulang dulu, karena ada peluang diberikan oleh kebijakan, oleh undang-undang. Oleh karena itu maka kalau saya menyarankan sementara dipikirkan kembali, jangan tergesa-gesa sehingga membuat orang banyak meninggal atau orang banyak mati karena COVID-19. Nah, jadi ya harus direview kembali. Jangan tergesa-gesa dengan kebijakan seperti ini karena bagi saya sebenarnya satu kali saat pandemi ini akan pasti berakhir. Nah, oleh karena itu maka semua kebijakan harus dicurahkan untuk melihat kondisi atau realitas yang ada. Tidak boleh tergesa-gesa mengambil kebijakan seperti itu. Jadi saran saya itu
kata kunci ditunda dulu dah. Ya, jadi pendapat Bang Ulis adalah bukan skeptis, tapi soalnya adalah bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan politik di satu sisi dengan kesehatan masyarakat dan keselamatan warga. Ya, jadi merawat demokrasi dan merawat jiwa rakyat itu pada penting. Oke. Baik. Saya kira sampai di sini kita akhiri sesi kita atau sesi perbincangan kita hari ini. Sahabat Lesehan Indonesia, demikian perbincangan kami hari ini. Jangan lupa tonton terus dan saksikan kami dalam sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih. Subhanahu.